itu untuk mengkhususkan sholat kita. Karena khusyuk itu memang susah. Biasanya jenengan paling khusyuk sholat apa? Sholat apa? Sholat id. Jenengan yang paling khusyuk itu sholat subuh, dulu, asar, maghrib, isya. Tahajud, subuh, duha, subuh. Bapak sholat apa? Yang paling khusyuk sholat apa? Duha. Kamu suka apa ya? Yang paling bisa khusyuk sholat apa? Turu. Subuh. Ibu-ibu yang paling sering khusyuk sholat apa, Bu? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Turu. Yang paling sering tidak khusyuk duhur apa asar, Bu? Duhur. Asar. Nah, sholat khusyuk itu susah apa gampang? Susah. Susah. Jadi sholat buat khusyuk susah apa gampang? Susah. Ibu-ibu khusyuk susah apa gampang, Bu? Tadi sholat subuh khusyuk apa tidak? Kita mikirin Allah, mikirin berasal dari beras itu. Jadi untuk sholat, ya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa saya tidak khusyuk? Karena kita masih banyak teralihkan oleh urusan-urusan dunia. Ya. Apalagi nanti puasa, ketika kita laksanakan mengikuti banyak orang, maka yang kita kerjakan hanya bertahan sebentar, 3 hari, 4 hari, 5 hari semangat, setelahnya tidak semangat lagi. Ya, akhirnya yang sebelumnya ngaji, akhirnya jadi tidak ngaji. Ini muncul karena sebab ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tentunya dimulai dari diri kita, bagaimana kita memfokuskan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk itu susah. Tapi bisa nggak untuk dilaksanakan? Bisa. Dengan apa? Dengan ngaji. Dengan niat yang ikhlas. Terus apa lagi? Rasa takut. Ya, bahwasanya dulu hati pernah ditanya, "Kaifa tasya'u fi sholatika?" Bagaimana kamu membangun khusyuk di dalam sholatmu? Kemudian dia berkata, "Aku mukabbiru lis-sholat." Saya berdiri dan saya bertakbir di dalam sholat. Takbir itu kan takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar. Makanya orang sholat tanpa takbiratul ihram itu sholatnya tidak sah. Jadi kalau ada imam sujud, maka jangan langsung sujud, tapi pakai dulu. Sujud. Imam sujud, jadinya masuk. Setelah Dulu. Iya, takbiratul ihram dulu. Tapi kalau langsung sujud, maka tidak sah sholatnya. Ya, karena takbiratul ihram adalah awal jenengan memulai sholat. Apa artinya takbiratul ihram? Mengulang dari awal. Memulai dari awal. Apa lagi? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Apa itu? Jangan memulai. Takbir yang mengharapkan. Ya. Jadi kalau dengan takbir Allahu Akbar, jenengan sudah harap yang lainnya. Apalagi kalau jenengan makan gorengan koma. Nah, sholat ini kalau makan gorengan di sini. Salat. Ya, jadi lebih baik jenengan selesaikan dulu habis itu makan. Atau jenengan lagi tukaran karo bojone. Langsung tukaran di sini apa sholat di sini? Lanjutnya salat. Allahu Akbar, bagaimana tukaran apa sholat? Salat. Jadi jenengan selesaikan urusan dunia jenengan dulu. Apalagi jenengan duwe pedus, dulu dipanik. Nah, Allahu Akbar, bagaimana pedus apa sholat? Salat. Salat. Pedus saja dulu dipanik deh. Makanya dimulai dengan takbir supaya jenengan tidak ingat urusan dunia. Allahu Akbar, jenengan haram ingat pedus, haram ingat gorengan, apalagi haram ingat beras terjadi lagi Undos. larang. Enggak boleh.
Dengan kita takbiratul ihram, kita memulai sholat kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian hati menambahkan wa tahayyal anna al-Ka'bah amami, dan saya berpikir bahwasanya Ka'bah ada di depanku. Kemudian wasirat tahta qadami, dan siratal mustaqim ada di bawahku. Wal jannah an yamini, surga ada di sampingku, samping kananku. Wal nar an shimali, neraka ada di sebelah kiriku. Wa malakal maut, malaikat pencabut nyawa siapa? Israel. Israel. Israel itu ada di belakangku, karena kita nggak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Ya tidak. Ada yang sudah tahu belum kematiannya kapan? Belum. Nah, kita nggak tahu matinya kapan. Bisa jadi duluan, saya belakangan, bisa. Iya. Jadi kita nggak tahu kematian kita kapan. Bisa nanti, bisa besok, bisa bulan depan. Dan bulan Ramadan tiap tahun itu pasti datang. Tapi kitanya sudah ada jaminan belum tiap tahun pasti datang? Belum. Makanya kita sudah melaksanakan ibadah, belum khusyuk kepada Allah, belum fokus kepada Allah, ada sesuatu yang kurang di dalam diri kita. Ya. Jadi ketika kita mau fokus, mau khusyuk, maka keluarkan diri kita, fokuskan diri kita, niat sebelum sholat. Kenapa kita sering tidak khusyuk? Karena kadang-kadang kita sudah niat mulai dari wudu, akhirnya sebelum sholat langsung Allahu Akbar, akhirnya tidak khusyuk, tidak kuat. Makanya ada takbir yang lama, Allahu Akbar, itu buat apa fungsinya? Karena kalau seperti ini menyebutkan niat hina takbir. Nah, niatnya ketika bertakbir. Jadi ketika kita takbir Allah sambil niat dalam hati, saya niat sholat asar, saya niat sholat zuhur, saya niat sholat subuh, supaya sholat kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat dengan urusan dunia. Jadi sholat untuk khusyuk itu susah, tapi bisa untuk didapatkan. Sebagaimana kita ketika ngajak ngobrol sama orang yang tunarungu. Orang tunarungu berarti apa? Budak. Kita ngajak ngobrol orang yang tunarungu sejam, paham nggak? Enggak. Bisa nggak paham? Buduk. Halo. Ya, kenapa dia tidak paham? Karena tidak bisa dengar. Tapi kita ngajak ngobrol orang yang normal, pendengarannya normal, matanya bagus, fisiknya bagus. Dia nggak paham. Kalau orang yang ngomong paham nggak? Nggak paham. Orang lagi mikirin bojone paham? Orang. Ketika dia membiarkan lakinya fokus dengan orang yang ngobrol, maka dia bisa nggak paham? Bisa. Kita kenapa sering tidak khusyuk? Karena kita masih ngelamun, masih mikirin urusan dunia. Padahal kita sedang mengerjakan apa? Sholat itu buat siapa? Buat sendiri, sama kita tujuannya buat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat seharusnya buat Allah, kemudian isinya isi dunia, maka kita sholat bungkusnya akhirat, cita rasa dunia. Kita goreng pisang goreng, tapi minyaknya bekas tongkol. Rasanya pisang goreng bekas tongkol. Rasa bacem. Enak orang. Bentuknya pisang goreng apa tongkol? Pisang goreng. Pisang goreng rasanya? Tongkol. Pisang rasanya tongkol. Ada minyaknya bekas. Ya, karena minyaknya bekas tongkol. Ya. Jadi ketika kita sholat, kemudian kita campur dengan urusan dunia, maka bungkusnya akhirat, cita rasa dunia. Sayang. Ketika kita ngobrol dengan orang yang besar, yang jabatannya lebih tinggi dengan kita, itu merasa takut, merasa tidak percaya diri, nervous rasanya. Ketika ngobrol dengan mereka, kita merasa nervous, kita merasa tidak percaya diri. Kenapa kita tidak pernah takut dengan roh kita yang menciptakan kita dan yang memberikan rezeki kepada kita? Jadi ketika kita merasa takut dengan orang yang besar, kenapa kita tidak takut dengan Allah yang Maha Besar ketika kita mengerjakan
bisa kita paksakan, kita niatkan tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika jenengan sudah fokus niatnya buat Allah, jenengan khusyuk, jenengan akan merasakan di dalam hati jenengan ada yang rontok. Yang rontok itu apa? Yang rontok di dalam hati kita apa? Dosa yang sudah kita perbuat, maksiat yang sudah kita laksanakan. Makanya untuk khusyuk di dalam sholat, supaya puasa kita bagus, butuhlah ilmu yang harus kita kuatkan. Banyak sekali kejadian di dalam puasa. Hal kecil lah ya, tidak puasa dulu, sholat, suami istri wudhu, bersentuhan, batal tidak? Enggak. Batal tidak? Enggak. Dengan yang istri batal tidak? Kenapa nggak batal? Karena bisa. Muhrim, Bisa. bisa. Sah. Ibu-ibu megang suaminya batal nggak bu? Enggak. Dia tahunya ibu lagi jawab. Karena mahram ya. Kalau saya punya adik perempuan, kalau saya nikah sama adik perempuan boleh nggak? Enggak boleh. Boleh. Lo kok tentu ngalami. Orang lah. Jenengan nikah sama adik perempuan boleh nggak? Orang Sana Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? bapaknya pada baik. Iya betul, pada karena apa? Pinter gitu. Kenapa tidak boleh? Karena dia Adik kakak. karena dia mahram. Ya. Suami istri kenapa bisa menikah? Karena bukan mahram. Ya, iya apa tidak? Yo. Kalau suami istri mahram boleh nggak nikah? Boleh. Kalau suami istri mahram boleh nggak nikah? Enggak. Tidak boleh. Jadi suami istri bukan mahram, ya. Orang lain yang kemudian dengan pernikahan dia menjadi istri, ya. Makanya ada kaidah yang lain, suami istri ketika bersentuhan itu batal, karena bukan mahram. Tetapi yang kita ambil suami istri, ya, tidak batal. Bukan karena sudah menjadi mahram, sampai kapanpun istri bisa menjadi mahram. Enggak bisa. Karena kalau istri jadi mahram, boleh nggak dinikahin? Boleh. Nggak boleh. Yang mahram jenengan siapa? Adik jenengan mahram bukan? Mahram. Ibu, nenek, mahram. Anaknya kakak mahram bukan? Mahram. Keponakan. Batu keterangan. Karena apa aja? Tapi wajar lah ya. Oh, dikata tanah, tapi tentu lanang. Keponakan mahram bukan? Orang lah. Mahram. Orang. Anaknya kakak, anaknya mama sejak anaknya mama sama Maria. Mahram. Kata mahram. Mahram. Keponakan mahram. Anaknya Lilik, Mahram. Mahram. anaknya Lilik. Mahram. Berarti kakaknya ibu. Iya. Adiknya ibu. Mahram. Kalau sepupu bukan mahram. Iya. Iya. Kalau sama paman, kalau sama bapak sama bibi, Mahram. persatuan batal nggak? Batal. Ya orang. Ya, sama bibi itu mahram. Karena jenengan ponakannya siapa? Pipi. Ponakannya bibi atau ponakannya paman, ya. Jadi yang mahram buat jenengan, adiknya jenengan, saudara kandung, terus ibu atau ayah, kemudian keponakan. Keponakan berarti anaknya siapa? Anak kayak milik. Anaknya Yuyu. kakak atau adik. Nah, kalau sepupu anaknya siapa? Anak milik. Itu tuh. Anaknya paman atau bibi. Tapi kalau sama bibi atau pamannya, maka dia mahram. Jadi kalau sama sepupu boleh nggak nikah? Enggak. Boleh. Boleh. Yang mahram
dapat ketika tidak ada anak laki-laki, maka pamannya dapat. Nah, jadi kita untuk menguatkan bagaimana kecintaan kita kepada Allah, bagaimana tujuan ibadah kita kepada Allah, maka butuhlah ilmu. Ya, di dalam hal-hal kecil, karena ibadah itu syaratnya dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah bir Rasul. Mengikuti tata caranya Rasul. Pernah suatu ketika sholat zuhur, habis sholat zuhur itu kan ada sholat sunnah, ba'diyah, zuhur, nafilah. Kita masuk, dia ada di masjid itu ada yang dari sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian kita tetap, karena kita belum sholat zuhur, kita tetap supaya kita dapat sholat jamaah. Kita tepuk tangannya kayak gini. Kenapa tangannya kayak gini? Iya, karena dia lagi sunnah. Kita tepuk lagi. Dia tangannya kayak gini lagi. Kita tepuk lagi. Akhirnya dia bilang, sunnah mas. Baik. Mungkin bisa kesel dia. Ulang balik tempat tepuk. Karena dia lagi sholat sunnah. Padahal di dalam kaidahnya imam dengan makmum itu boleh beda niat. Jadi kalau jenengan sholat sunnah ba'diyah maghrib, kemudian yang di belakang pengen sholat jamaah maghrib, boleh apa tidak? Boleh. Karena imam dan makmum boleh beda niat. Ketika imam menuntut tur misalnya, yang batal makmum apa imam? Imam. Makmumnya masih sholat atau tidak? Masih. Yang maju ke depan nanti di belakangnya, ya. Yang di tengahnya berapa? Nah, bagi yang maju di depannya itu ada yang di belakang. Yang batal hanya imam. Kalau niatnya harus sama, maka semuanya harusnya batal. Ya. Makanya imam dan makmum niatnya boleh berbeda. Jadi kalau jenengan sholat sunnah, yang di belakangnya lagi mau sholat wajib, jenengan sholat zuhur atau jenengan sholat isya, sudah selesai jenengan sholat sunnah ba'diyah isya, kemudian di belakang lalu jenengan makan, jenengan tangannya jangan kayak gini, karena jenengan boleh menjadi imam orang yang sholat fardu, dan jenengan sedang memberikan sedekah pahala 25-27 derajat buat orang yang sedang melakukan sholat jamaah. Tapi kalau jenengan sholat sunnah, yang di belakang sholat isya, jenengan suaranya jangan jaga, karena statusnya jenengan sholat isya atau sholat sunnah? Sunnah. Tapi jenengan sedang mengimami siapa? Sholat isya. Ya sholat isya siapa? Imamnya apa makmum? Nah, imamnya kalau sedang sholat sunnah maka jangan jaga, karena statusnya dia sedang sholat sunnah. Yang sholat isya adalah makmum. Dan jenengan kalau masbuk sama, jangan sampai jenengan masbuk kemudian sholat sendirian. Dan kayak itu ibadah sholat sunnah. Jangan sholat sendirian, lebih baik sholat bareng sama mereka supaya jenengan dapat sholat jamaah. Apalagi bapak-bapak sholat Jumat masbuk 1 rakaat misalnya. Masbuk 1 rakaat dapat 1 rakaat, berarti jenengan nambahnya berapa? 25. Sholat Jumat masbuk 1 rakaat, mungkin lagi bersih sawah orang dulu masbuk 1 rakaat, jenengan nambahnya berapa? Si apa telur? Macin. Sholat apa bis? Jumat. Sholat Jumat. Kan 2 rakaat. Iya. Jenengan masbuk 1 rakaat, nambahnya siji apa telur? Satu. Satu peloro. Ketelu ditumbur. Terus jenengan imamnya sudah iktidal rakaat kedua, jenengan baru masuk, berarti jenengan langsung iktidal, takbir dulu ya, kemudian rukuk dulu atau langsung iktidal? Takbir dulu. Takbir dulu. Langsung iktidal. Ini dibagi imamnya rakaat kedua. Ya. Sudah iktidal, sami Allahu liman hamidah, rakaat kedua
jenengan baru masuk nih. Nah kemudian jenengan kan takbiratul ihram. Ya, betul. Rukun dulu apa yang tidak? Tidak. Nambahnya berapa? Ya dua tetap. 2. Ya. Tidak dihitung. Tidak dihitung. Karena tidak menemui ruku. Iya. Iya. Berarti jenengan nambahnya berapa? 2. Ketika jenengan sholat, imamnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan sholatnya sendirian atau bareng-bareng? Sholat Jumat itu bareng-bareng apa sendiri? Kalau sholat sendiri berarti Jumat bukan? Karena kita masuk. Kalau itu masuk. Kalau 2 rakaat dilaksanakan sendiri berarti sendiri atau bareng-bareng? Ya awalnya ini kan ikut jamaah awalnya. Ya. Ingat, man adalah orang akhir tidak sholat atau adalah sholat. Siapa saja yang dapat 1 rakaat imam berarti dia dapat sholat imam. Ya. Kalau dia dapat 1 rakaatnya imam, berarti dia dapat sholat Jumat. Tapi kalau dia nggak dapat sama sekali, berarti tidak dapat sholatnya imam. Maka yang ditambah harusnya 4. Karena dia sholatnya sendirian. Sholat Jumat itu sendirian atau bareng-bareng? Jamaah. Sudah ketinggalannya 2, pengen lorong mandi. Jangan. Karena jenengan statusnya sudah bukan sholat Jumat, tapi sholat zuhur. Yang dapat sholatnya imam ketika masih dapat 1 rakaat. Kalau imamnya masih ruku, berarti jenengan dapat 1 rakaat. Tapi kalau sudah bukan ruku, sudah iktidal, jenengan sudah bukan 1 rakaat. Maka yang ditambah bukan 2, yang ditambah 4. Jangan dulu. Ini sholat zuhur ya. Iya. Tapi kalau dapat 1 rakaat imam jenengan masuk 1 rakaat itu masih dapat sholatnya imam. Kalau tidak dapat 1 rakaat sama sekali, jenengan sudah dapatnya iktidal atau jenengan dapatnya sujud, maka yang ditambah bukan 2. Yang ditambah adalah 4. Karena jenengan sudah bukan sholat Jumat, jenengan sudah sholat zuhur. Karena sholatnya sendirian. Statusnya berarti gimana nih? Statusnya zuhur. Itulah zuhur. Tapi kan lupa kalian tetap ya. Tetap ya, olilah. Wis melayu-melayu olilah ya apa-apa. Wis oli aduh, soalnya sujud apa wis. Tetap dia dapat hanya usaha dari apa yang diusahakan supaya dia mendapatkan apa yang diikuti oleh imam. Dapat. Cuman statusnya tidak bisa dikuatkan menjadi sholat Jumat karena dia sholatnya sendirian. Tidak bisa. Ya. Makanya apalagi dulu kalau Ibnu Abbas dari murid-muridnya, bahkan kalau telat tidak mengikuti khutbah itu sudah tidak dianggap sholat Jumat. Tapi yang logik adalah ketika kita dapat 1 rakaat, maka kita masih dapat sholat Jumat. Tapi kalau tidak dapat 1 rakaat sama sekali, imamnya sudah selesai ruku, sudah iktidal, sudah sujud atau belum di antara 2 sujud, maka kita tidak bisa disebut sebagai pelaksana sholat Jumat. Nambahnya berapa berarti? 4. Ajar rombongan juga masuk. Terus sujud, nana belok udah cepat aja ya. Karena jenengan sudah tidak mengikuti sholat imam, ya. Tapi jenengan hanya mengikuti apa yang dilaksanakan oleh imam sebelumnya, seperti itu. Karena ketika jenengan sholat sendiri itu tidak bisa dikatakan sebagai sholat Jumat, ya. Kecuali jenengan sholat berjamaah banyak, baru dikatakan sebagai sholat Jumat. Makanya mutaba'ah di Rasul, ilmu itu butuh sekali untuk kita kuatkan agar apa yang kita laksanakan bisa sesuai dengan kaidahnya, tidak melenceng. Makanya ibadah butuh dari ilmu. Butuh. Kalau kita naik motor saja butuh pakai ilmu. Kita nyuci butuh ilmu. Tidak pakai ilmu nanti nyucinya lama. Jadi semua yang kita laksanakan butuh ilmu, apalagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta dulu apa sayang dulu? Cinta dulu. Jenengan kalau bocor jenengan sayang dulu apa cinta dulu? Oh saya ngomong, sana yang cinta dulu. Sayang ngomong boy. Iya, harus sambil cocok ya saya. Ya, ibu-ibu sama suaminya cinta dulu apa sayang
Sayang dulu. Cinta dulu lah. Duitnya gede ya. Oh, duitnya gede baru disayang. Iya. Iya betul. Apalagi tentu pernah pasti tali ya. Ibu berarti sayang dulu apa cinta dulu sama suami ibu? Sayang dulu. Bu, ditanya Ya, Bu. yang pertama, apalagi kalau kita sama Allah, cinta dulu apa sayang dulu? Di la ilaha illallah itu ada syarat. Salah satu syaratnya adalah cinta. Cinta itu adalah kita melihat kelebihan dari apa yang kita rasakan. Sayang, kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan dari apa yang kita rasakan. Berarti cinta dulu apa sayang dulu? Cinta dulu. Jenengan PDKT sama istri. Yang pertama diperlihatkan, yang pertama ditampilkan kelebihan apa kekurangan dulu? Kelebihan. Kurang. Kalau jenengan PDKT terus ngerti pertama kali ketemu nyukur itu yang lorong, nyukur itu tes badannya. Oh, benar. Jenengan senang apa tidak? Ya. Terus apalagi nyukur kali membaik, orang membaik, terus orang tahu orang pelantai dan sebagainya. Akhirnya yang tergambar di pikiran kita kejelekan. Dan dia apa? Suka. Terus si lama juga benar baik. Nyung jarang sholat, terus nyung juga jarang sunnah, jarang puasa. Akhirnya ibu suka apa tidak? Suka. Makanya dilihatkan berarti kelebihan dulu atau kekurangan dulu? Kelebihan dulu. Setelah itu, setelah jenengan nikah, katon orang kekurangannya. Katon. Jubuleta. Jebuleta kayak dia. Makanya dimulai adalah dari cinta yang jenengan bangun, kemudian muncul rasa sayang. Makanya kalau bapak-bapak ngomong saya sayang kamu belum cinta itu gorong. Ya orang. Iya. Karena yang pertama tidak mungkin dia langsung menerima kekurangan. Yang dilihat kekurangan dulu apa kelebihan dulu? Kekurangan. Makanya ketika kita membangun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa, yang Maha memberi rezeki, yang Maha menghidupkan. Yang menghidupkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membangun kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menerima semua takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada takdirnya, maka kita berusaha bagaimana kita menguatkan diri kita untuk ibadah kepada Allah dengan ilmu yang sudah diajarkan. Orang takdirnya sudah ditentukan. Makanya malaikat Jibril dulu Nabi Adam itu keluar dari surga karena apa? Makan buah khuldi. Kenapa Nabi Adam sampai bisa makan buah khuldi? Karena cinta pada. Karena wadonannya apa karena iblis? Waduh. Berarti sing salah apa? Gara-gara wadon ya. Bukan karena setan. Karena wadon ya. Jadi Nabi Adam, Allah pernah bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, di surga itu makanannya sudah banyak, buah yang warnanya apapun ada, buah yang rasanya seperti apapun ada. Tapi kenapa kamu sampai bisa makan buah khuldi? Kemudian Nabi Adam berkata, ini yang masuk di dalam surat Al-Baqarah, fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam berkata, ya Allah Subhanahu wa taala, bi'izzatika ya Rabbi, ma adullu anna ahadan yukhaliquka kadiban. Wahai Tuhanku yang Maha Perkasa, wahai Rabb yang Maha Mulia, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, saya tidak pernah menyangka ada makhluk ciptaanmu, ada makhluk yang sudah Engkau ciptakan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam makan buah khuldi itu kata wadonane. Itu karena bukan karena pengen ikuti iblis, bukan, tapi karena saking baiknya Nabi Adam khusnudzon kepada siapa? Iblis. Dia tidak pernah menyangka iblis bisa bersumpah atas nama Allah. Tidak pernah menyangka menyebut nama Allah dan berbohong atas nama Allah. Tidak pernah menyangka. Dan tidak pernah menyangka iblis
iblis berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Adam sampai makan buah khuldi karena husnudzon kepada siapa? Iblis. Berarti yang salah Nabi Adam apa iblis? Apa waktu benar? Iblis. Karena memang sampai sekarang pun sama. Yang sering ditipu orang baik apa orang buruk? Buruk. Orang baik apa orang jahat? Baik. Karena yang sering husnudzon orang baik apa orang jahat? Baik. Orang baik kan? Kalau orang jahat bisa orang ditipu. Bisa ditipu, bukan ditipu orang. Angin. Ada dua. Tapi kalau orang baik kenapa sering ditipu? Karena seringnya husnudzon. Dia ngomong butuh dan lain sebagainya, akhirnya iya dikasih karena husnudzon. Tapi kalau orang yang jahat, dia akan tega kepada orang yang meminta bantuan kepada dirinya. Orang yang baik tidak akan tega melihat orang yang minta bantuan kepada dirinya. Nabi Adam tidak pernah menyangka iblis bisa berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kasihan kepada Nabi Adam dan kemudian fataba alaihi. Allah memberikan alur jalan untuk kembali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala asalkan fataba alaihi, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang berusaha siapa? Manusia. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Yang berusaha siapa? Anaknya jenengan sendiri. Yang menciptakan siapa? Allah. Yang berusaha siapa? Iya, anak laporan kudu dipateni, anak kudu bojo dhisik, anak kudu program hamil dulu, iya enggak? Yang berusaha berarti siapa? Manusia. Karena ketika kita mendapatkan sesuatu tanpa usaha, nanti yang terjadi fitnah. Jenengan minta apa sama Allah, silakan. Minta rumah yang bagus, boleh. Boleh. Minta istri yang cantik, minta istri yang gak lewat, Boleh. Rosa boleh. Minta suami yang soleh, boleh. Tapi yang usaha siapa? Manusianya, ya. Karena ketika kita mendapatkan sesuatu tanpa ada usaha, nanti jadinya fitnah. Gak pernah kerja, cuma berbahan, main HP, ujung-ujung dapat rumah. Fitnah nggak? Fitnah. Apa fitnahnya? Tumpang. Itu main selop mati ini. Ikut tuyul. Iya. Main selop numpang. Makanya Allah akan memudahkan usaha kita dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada sebab yang mendasari untuk kita mendapatkan sesuatu. Kita punya anak, harus ada sebabnya. Kalau ujung-ujung ada anak, fitnah enggak? Siksa. Makanya ilmu itu butuh usaha. Usaha dari kita agar ibadah yang kita kerjakan bisa sesuai dengan ilmunya, bisa sesuai dengan syariatnya, dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sholat ada syarat sahnya. Untuk baca Quran ada bagaimana caranya. Makanya nanti di bulan Ramadan kita disyariatkan untuk khatam Al-Quran. Semangatnya tidak hanya di awal, tapi sampai akhir. Apalagi di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran. Yang kita tahu bahwasanya sebelumnya nuzulul Quran itu tanggal berapa? 17. Dan disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Berarti tanggal 17 apa malam Lailatul Qadar? Sing bener sedikit. Sing bener sedikit. Apa? Turunnya Al-Quran 17, malam Lailatul Qadar 10. Selikur. Nah, berarti sing bener sing dikit. Surat Al-Alaq itu surat yang pertama kali turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat yang terakhir turun surat apa? Al-Baqarah. Ya. Nah, kemudian jenengan jadi pahami dari 17 itu kemungkinan yang turun adalah surat Al-Alaq.
di malam Lailatul Qadar seluruh surat di dalam Al-Qur'an semuanya sudah turun. Jadi orang bingung ya. Ke ning Al-Qur'an mudune inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, mudune Lailatul Qadar, tapi kita pahami 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan itu turunnya surat Al-Alaq. Malam Lailatul Qadar seluruh surat di dalam Al-Qur'an turun. Ya. Dan surat di dalam Al-Qur'an itu kenapa yang pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, padahal yang pertama turun surat apa? Surat Al-Alaq. Karena ada tartibus surah, ada ilmu yang menerangkan bagaimana surat itu diterangkan di awal, yang kedua, yang ketiga, atau yang terakhir. Surat yang turun diturunkan bukan berdasarkan yang pertama kali turun, tapi berdasarkan kejadian. Bisa dipahami? Surat yang pertama kali turun berdasarkan apa? Al-Fatihah. Kejadian. Ketika pada zaman itu banyak yang minum khamar, turun surat apa? Ayat tentang khamar. Ketika pada saat itu banyak wanita yang tidak menutup auratnya, maka turun surat tentang menutup aurat. Ketika diturunkannya syariat tentang sholat, maka turunlah surat tentang ayat tentang sholat. Nah, yang turun pada saat itu adalah tentang kejadiannya, bagaimana kejadian itu berlangsung dan bagaimana ayat itu turun untuk menjelaskan kejadian tersebut supaya diluruskan dan ditentukan sesuai dengan syariat. Dan surah itu ada tartibnya, ada bagaimana cara menyusun suratnya, tidak sesuai dengan kejadian. Ya, dipahami. Jadi jenengan jangan bingung kenapa yang turun pertama Al-Alaq tapi surat pertamanya bukan Al-Alaq, malah Al-Fatihah. Jadi ayat itu turun berdasarkan kejadian yang terjadi pada saat itu. Ketika terjadi peperangan atau orang-orang Khawarij munafik terhadap Nabi, tidak dohirnya iman, tapi ternyata di dalam hatinya tidak beriman kepada Allah, maka turunlah ayat tentang munafik. Jadi ayat itu turun berdasarkan kejadian yang berlangsung pada saat itu untuk meluruskan. Dan kemudian surat itu ditata, ditertibkan, disusun sesuai dengan ilmu ma'arif visual, ilmu penertiban surat-surat di dalam Al-Quran supaya bisa rapi sesuai dengan kaidahnya. Makanya surat At-Taubah itu tidak pakai bismillah karena lanjutan dari surat sebelumnya. Makanya kalau jenengan baca di pertengahan surat gak baca bismillah gak apa-apa, cukup dengan ta'awudz, karena bismillah itu yuqra'u fi awal surah. Bismillah itu dibaca di awal surat. Jadi bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Kalau mau lanjut surat berikutnya maka harus baca bismillah. Tapi kalau jenengan baca di pertengahan surat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, jenengan cukup baca ta'awudz. Enggak baca bismillah enggak apa-apa, karena bismillah itu dibaca di awal surat. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina kafaru sawa'un, boleh ya. Makanya ilmu di dalam melaksanakan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat dibutuhkan. Untuk terakhir, pernah kejadian kemarin, ada bapak-bapak, mohon maaf, belum mandi besar. Dia pada hari, saya lupa harinya, jadi dia harusnya mandi besar. Karena dia sibuk kerja, akhirnya dia buru-buru, dia niat nanti mandi besarnya sebelum duhur. Terus besoknya dia baru ingat jam 9. Akhirnya dia baru mandi besar jam 9. Berarti dia sudah sholat dulu, sholat asar, maghrib, sama subuh, 5 sholat. Sah apa tidak sholatnya? Sah karena lalai ya. Ya. Berarti lanjut tinggal aktivitas lainnya ya. Nah, kita harus tahu syarat sahnya sholat itu suci dari apa? Hadas kecil dan kalau orang belum mandi besar, berarti hadas kecil apa besar? Besar. Maka dia harus mengulang seluruh sholatnya. Karena ketika dia sholat itu dalam keadaan hadas besar.
Ketika dalam keadaan hadas besar, maka dia sholat dalam keadaan tidak sah, tidak sesuai dengan syarat sahnya sholat. Nah, berarti pada saat itu juga ketika jam 9 dia mandi besar, maka dia harus sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh pada saat itu juga. Ketika jenengan ingat, maka jenengan sudah datang kewajiban untuk melaksanakan sholat yang jenengan sudah kemarin lupa atau kemarin jenengan tinggalkan karena jenengan dalam hadas besar, atau jenengan lupa sholat isya, ingatnya jam 1 siang. Ketika jenengan ingat, jenengan maka sholat isya. Jadi jam 1 siang nih, semalam saya kayaknya habis pergi, saya lupa. Nah, jam 1 siang itulah jenengan harus sholat isya, karena jenengan baru ingat konsepnya, kaidahnya adalah kewajiban datang kepada orang yang mampu. Ketika jenengan lupa, mampu apa tidak? Tidak. Ketika jenengan jam 1 ingat, maka jenengan sudah mampu dulu. Sudah. Maka jenengan jangan nunggu isya, tapi saat itu juga jenengan harus sholat isya. Begitu juga orang yang lupa mandi besar. Ini bujuninyo, Belum ada kelewat tidur itu. Ya pada saat itu juga sholat, tapi dia mendapatkan dosa karena kebluk. Ada yang ngertina kebluk kebluk dan tidak, itu tuh kebluk disiram banyak. Makanya di dalam melaksanakan ibadah kita butuh sekali bagaimana melaksanakan ibadah sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu juga sama. Banyak sekali anak-anak muda, pemudi terutama, kadang-kadang malas karena sudah nanggung. Dia jam 9 malam tuntas lah, aduh saya esok baiklah. Padahal jam 9 malam itu waktu sholat apa? Sholat isya. Ketika dia wajib, ketika dia sudah tuntas, berarti sudah wajib belum sholat isya. Ketika dia tuntas jam 9, istri jenengan tuntas jam 9, berarti wajib belum sholat isya. Wajib. Tapi karena malas akhirnya, aduh saya esok baiklah, nunggu sisa kalau subuh. Boleh nggak? Tidak boleh, karena dia harus melaksanakan sholat isya dan dia harus mandi terlebih dahulu. Kalau belum suci, pakai gimana? Boleh. Sepenting dikubah di sini. Tes juga. Jumlahnya jangan inggem. Inggem dia. Boleh. Tuntas. Belum suci kemudian dengan Yolanda. Supaya mandinya jadi satu boleh. Tapi ketika mandi harus niat mandi junub. Ya. Seluruh sisi kulit harus terkena air. Ketika salah satu sisi kulit ada yang tidak terkena air, maka tidak maksimal. Apa artinya junub? Junub itu dari kata jadbul. Jadbul itu artinya sisi. Junub artinya sisi-sisi. Jadi seluruh sisi itu harus terkena air. Begitu juga kulit kepala. Makanya ibu-ibu yang rambutnya panjang itu dipijit dengan keras supaya kulit kepalanya kena basah semua. Sapuan boleh nggak? Sapuan? Ya, sapuan itu suci kan? Sapuan itu suci, tapi tidak mensucikan. Sedangkan wudu pakai air kelapa boleh nggak? Misalnya, wudu, air kelapa suci kan? Suci. Tapi tidak bisa Mensucikan. es cappuccino cincau. Suci orang? Suci. Tapi oleh orang dulu. Tidak. Apa boleh? Nah, sampo suci kan? Suci. Tapi tidak bisa Mensucikan. lebih baik untuk mandi besar, samponya nanti setelah runtutan mandi besar, tertib dari mandi besar selesai. Setelah jenengan membasuh kaki selesai, sampoan oli, salpo buli oli, push up oli. Jadi sabunan luluran boleh setelah jenengan selesai runtutan dalam mandi besar. Karena kita di dalam mandi besar itu membasahi dengan air mutlak, tohir mutahhir.
yang suci dan mensucikan. Yang ditakutkan kalau pakai sampo suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya, jadi dengan nanti selesaikan dulu sampai akhir. Setelah menggosok, mengguyur, kemudian kaki atau kaki dulu kemudian mengguyur, silakan. Nah, setelah itu jenengan mau sampoan, mau luluran, terus mau push up tadi boleh. Bapak mana sih barang itu push up? Pas 4 jam langkah ya. Terserah jenengan. Yang penting runtutan di dalam mandi besar sudah diselesaikan terlebih dahulu. Mau wudhu apa tidak, udah nggak usah wudhu. Karena itu wudhu yang lebih baik. Semuanya dibersihkan. Jadi setelah mandi besar selesai, karena mandi besar itu harus berwudhu. Jadi mandi besar itu harus berwudhu. Ketika jenengan selesai mandi besar, maka jenengan tidak perlu berwudhu lagi karena sudah selesai. Walaupun megang. Nah, kalau megang aja, nyangkel aja. makanya beberapa kaidah berwudu itu tidak boleh telanjang, ya karena ditakutkan megang, apalagi gosok-gosok bulunya gatel kayak di bulunya. Nah, itu menyebabkan nanti jadi membatalkan wudu. Tapi wudu di dalam keadaan kita tidak berpakaian itu boleh. Cuma untuk berjaga-jaga kita pakai pakaian supaya tidak apa tadi? Megang, apalagi dalam maning. Lah, wudu habis malah gatel. Nah, itu akhirnya menjadikan wudunya batal seperti itu. Ya, jadi kita dalam menghadapi bulan Ramadan tentunya kita butuh ilmu bagaimana kita dalam melaksanakan bulan Ramadan kita bisa melaksanakan secara maksimal dan kita bisa beribadah tidak hanya di awal, tapi kita juga ibadah sampai akhir bulan Ramadan. Dan ingat, setelah bulan Ramadan juga sama, kita harus tetap beribadah kepada Allah. Karena kita beribadah bukan untuk bulan Ramadan, kita beribadah buat siapa? Ya, buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Lebaran kita malas beribadah, maka sama saja kita ibadah seperti untuk bulan Ramadan. Ya, jadi kita kuatkan niat kita, tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita niatkan agar kita bisa mendapatkan pahala yang maksimal dengan ilmu, ibadah dengan ilmu, dengan syariat yang sudah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat sahnya ibadah tidak ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Mengikuti Rasul. Kalau ibadah tidak mengikuti Rasul, maka ibadahnya tertolak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu waktu mandi janabah. Ini kan bulan suci Ramadan. Ya. Bagaimana ketika kita melaksanakan mandi janabah setelah waktu subuh? Sedurung. Ya, ini barangkali ini. Ya. Artis ya. Para jamaah gitu. Para jamaah. Balan iya, pas sahur 12. Terus artis lemes mana? Kita bukan bisa tahu. Ya benar. Karena banyak sekali memang yang kadang-kadang Islam mobailah karena si artis daripada bukan pria terus lepas pria malah masuk angin. Masih boleh puasa karena tidak ada ketentuannya puasa harus suci dari hadas besar. Tidak ada. Yang suci dari hadas besar itu sholat dan memegang Al-Quran. Cuma aja dari kebiasaan ya. Kok karena oleh kok baiklah jam 6 habis aja. Berarti sholat subuh jam 6 ya. Iya. Jadi boleh jenengan tidak ada ketentuan yang mensyariatkan bahwasanya puasa itu harus suci dari hadas besar, tidak ada. Jadi ketika jenengan dalam hadas besar, jenengan sudah niat untuk berpuasa, maka puasanya sah, tidak mengurangi pahala apapun. Cuman yang berkurang adalah jenengan tata cara sholatnya, subuhnya ketinggalan karena lemas ustaznya turun bayi disip, selimutan disip, ya jangan. Lebih baik jenengan mandi
mandi, kemudian jenengan berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena rubah shomin hadhu min siyami al-ju' wal atas. Banyak sekali dari kita yang berpuasa ternyata yang didapatkan hanya lapar dan haus saja, karena kita tidak maksimal dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya pernah diajari sekali waktu sekolah itu ketika mandi janabah, barangkali pengantin bertanya isi orang tua itu. Setelah itu sebelum subuh kita mandi kepalanya dulu. Ben balik mana ya? Padahal tuh lakoni ya. Itu gimana coba? Tapi kalau dia Silakan dulu, yang penting pagi anggap saja enggak. Pertanyaannya lakoni orang jadi. Oh pura-pura. statusnya apabila mandi janabah, ya. Jadi mandi janabah itu dulu syariat itu pertama itu yang penting gebyur-gebyur. Seperti seluruhnya basah, maka itu sudah disebut sebagai mandi janabah. Tapi kalau dasar bersih, butuh tekari, Tipu. itu bukan sampai borong di janabah, ya. Itu belum dikatakan sebagai mandi janabah. Dia belum boleh melaksanakan sholat dan belum boleh memegang Al-Quran. Kalau memegang Al-Quran harus ada pembatasnya. Mandi janabah sesuai dengan tata caranya. Makanya kalau orang tua yang tahu tentunya akan memaklumi dan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Aja lebih hukuman. Lebih hari pertama terus selamat aja ya. Justru jenengan sebagai orang tua lah yang harusnya lebih tahu daripada mereka. Wis orang papa, aduh si orang papa, orang saya sini. Dari awal sudah dibilangin, karena memang apalagi di Jawa ya memiliki rasa liku lebih besar ya. Panadus, bingung. Nah, akhirnya habisnya nunggu waktu ada sholat subuh, kan lebih aduh jangan ya. Lebih baik setelah selesai acara begini dikumpulkan, wis kasih tahu suara papa. Sebelumnya subuh, kenapa sih orang papa? Nunggu dibentin kue. Daripada kayaknya gemien orang ngomongin di gongguannya, akhirnya kompat-kompat keramasnya. Lebih baik jenengan langsung bilang sama ya anaknya, karena jenengannya sudah lebih tahu, jenengan lebih pengalaman, jenengan sudah ya diskusi dulu sama mereka, sosialisasi dulu supaya mantu atau anak-anak tidak ada rasa ikut atau malu seperti itu. Jadi kalau bertahap kepala dulu maka statusnya mandi dulu. Ya, mandi dulu itu selesai semuanya itu dinamakan sebagai mandi dulu. Mungkin itu pura-pura Pak, artinya mungkin gurunya itu mungkin karena sebenarnya dia belum melakukan, belum melakukan sehingga biar nanti keluar seakan-akan sudah mandi, iya, akhirnya rambut dibasahin mungkin, ya, karena ngantuk Pak ini ya. Kalau belum melakukan, kalau belum melakukan kalau tahu ini, belum melakukan ini. Ya artinya barangkali itu kan seperti itu. Apalagi ini assalamualaikum belum leguman nih, Ngantuk dia. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan dari yang kita pelajari bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Ramadan kita bisa berjalan maksimal, kita dimudahkan dan ibadah kita bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dari kesalahan kalau jenengan mungkin ada pertanyaan atau konsultasi yang bisa dapat ke FS Bumi Ayu di Bumi Ayu atau ke rumah saya jauh sekali. Orang hebat. Jauhnya sekali. Tanya ya. Mungkin saja kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.